الحمد لله الحمد لله الذي جعل أيام العشر من أفضل الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن من عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويؤتي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما ومنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر معاشر المسلمين azan Allah wa iyyakum ajma'in. Sungguh besar rahmat Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, di mana telah memberikan kepada kita menganugerahkan hari-hari yang penuh dengan barakah. Di hari-hari tersebut Allah memperbanyak pahala untuk hamba-hambanya. Setelah bulan Ramadan kita lewati, kita memasuki bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah inilah hari-hari 10 pertama yang penuh dengan barakah. Malah Allah berfirman yang saya baca di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama dari tabi'in, Mujahid dan lain-lain dari ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwasanya malam-malam 10 maksud daripada layalin ashr di sini adalah hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kapan memulai? Kita mulai besok insyaallah dari hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2024 miladiyah. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari di mana pada hari-hari tersebut amalan saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, min hadhil ayyam, yakni Ashradil Hijjah, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, berkata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Juga dibandingkan dengan jihad juga tidak apabila dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Qala, dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau ada seseorang berjuang di jalan Allah dengan jiwa, raga dan hartanya, kemudian dia mati dalam peperangan tersebut, dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Nyawanya tidak ada, dia mati dalam peperangan, harta bendanya juga tidak ada yang dibawa dalam peperangan. Maka bisa disimpulkan dalam hadis yang saya bacakan barusan, Rasulullah memberi kepada kita petunjuk bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang betul-betul besar sekali pahala dari amal soleh yang dikerjakan di dalamnya. Maka kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan hari-hari 10 hari ini yang dimulai besok insyaallah taala. Nah, dan banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Di antaranya, di antara ketaatan, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan itu banyak berzikir. Dan ulama mengatakan
paling afdolnya zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kita juga bisa banyak bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil pada hari-hari tersebut, siang dan malam. Dari Allah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin a'zam indallah wa la ahabbu ilaihi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai baginya dari amal yang dikerjakan pada hari tersebut dibanding hari-hari ini, yakni hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lanjutan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut bertahlil, membaca la ilaha illallah, bertakbir, membaca Allahu Akbar, bertahmid, membaca alhamdulillah. Intinya para hadirin, semua amal soleh dari yang wajib sampai yang sunnah-sunnah itu termasuk ibadah-ibadah ketaatan yang bagus untuk kita terus kerjakan pada hari 10 hari pertama ini dari bulan Dzulhijjah. Bersedekah, berpuasa sunnah yang mampu kita kerjakan, terutama puasa Arafah. Barang siapa yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dipersilahkan, boleh-boleh saja. Dalam satu riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Rawahu Abu Daud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hafsah, berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang mau puasa sebagian boleh, hari apa saja, mungkin milih hari Senin Kemisnya, mungkin hari-hari yang lain, boleh juga. Yang penting tidak boleh berpuasa tanggal 10 karena Idul Adha, tidak boleh berpuasa tanggal 11 sampai 13 karena itu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak mau berpuasa 9 hari atau sebagian dari 9 hari tersebut, maka saya mengajak kita semuanya untuk tidak meninggalkan puasa Arafah hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Ahad yang akan datang. Besok lusa hari Ahad, seminggu berikutnya, 1 pekan berikutnya hari Ahad, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Usahakan jangan ditinggalkan puasa sunnah ini, karena fadilahnya sangat besar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa yaumi Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku mengharap kepada Allah pahala untuk bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa shaumu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Dan puasa tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, setelah Dzulhijjah Muharram tanggal 10-nya, aku mengharap kepada Allah pahala untuk bisa menghapus dosa-dosa kecil setahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara fadilah 10 pertama dari hari-hari Dzulhijjah, bahwasanya pada hari tersebut ada hari Idul Adha, hari kurban, hari raya kurban, di mana pada saat itu kita dianjurkan bagi yang mampu dan hukumnya sunnah muakkadah, betul-betul ditekankan untuk menjalankan kurban berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis sahih, dan juga ijma' ulama bahwasanya syariat kurban hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Suatu ketika Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyediakan seekor kambing domba. Kemudian sebelum menyembelih,
Lanjutan hadis di akhir hadisnya, summa qala bismillah. Kemudian Nabi SAW berkata, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahha bihi. Bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Kemudian Rasulullah langsung menyembelih, summa dhahha bihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan satu riwayat, dan ini hadisnya hadis mauquf kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang tabi'i bernama Atha bin Yasar bertanya kepada Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kurban? Jadi orang-orang berkurban pada zaman kalian, pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa jawaban Abu Ayyub Al-Ansari? Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah satu orang pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam berkurban dengan seekor kambing, seekor domba, diniatkan untuk dirinya anhu, dan untuk keluarganya dia, seluruh keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Mereka kemudian makan dari kurban tersebut dan juga disedekahkan, diberi makan kepada orang lain. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Summa tabahan nasu fasara kama taro. Setelah itu orang-orang itu terus berbangga-bangga dengan kurban. Maksudnya banyak yang berkurban bukannya satu kambing, tapi ada yang berkurban dengan unta untuk satu keluarga, dengan sapi, dengan bukannya satu kambing, berapa kambing untuk satu keluarga. Seperti yang kamu lihat, kata Abu Ayyub kepada Atha bin Yasar. Jadi kurban yang sah untuk satu keluarga, kalau kurban tersebut yang membeli kurbannya itu kepala keluarga, diniatkan untuk keluarganya, bukan patungan. Jadi ada satu kambing dengan harga 3 juta. Ayo kita patungan 6 orang, setengah jutaan, 500 ribuan. Itu bukan kurban, itu sembelihan biasa. Tapi kalau satu keluarga diniatkan, kepala keluarga membeli seekor sapi, diniatkan untuk seluruh keluarganya, boleh-boleh saja. Seekor unta untuk seluruh keluarganya, boleh-boleh saja. Kecuali kalau ada seekor unta untuk 7 orang, itu sah. Atau seekor sapi untuk 7 orang. Jadi kalau ada 7 kepala keluarga untuk seekor sapi atau seekor unta, boleh masing-masing kepala keluarga tersebut meniatkan kurbannya itu untuk keluarganya. Demikianlah sebagai jadi maklum untuk kita semuanya berkurban. Mari kita berkurban kalau kita mampu, karena hukumnya sunnah muakkadah. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk memperbanyak melakukan amal-amal salih, meningkatkan ibadah-ibadah kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fattaqullaha ya ibadallah wa sallu wa sallimu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin kama amarakum bidzalika rabbul alamin. Faqala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون.